yang bilang gitu, mungkin saya pun dulu gitu. Dan mungkin kadang kita pikir udahlah, bagilah modul ajarnya, gitu kan. Saya pernah berkata begitu sama teman yang di Jawa, yang sama-sama belajar, bagilah modul ajarnya. Bapak Ibu ini jawabnya, memang benar, tapi agak share juga. Emangnya sama Bu karakteristik siswa kita? Saya maksudnya, karena memang di sini modul harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Beda sekolah aja, beda kebutuhan. Jadi nggak ada Bu modul ajar yang benar, nggak ada modul ajar yang salah, karena sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Jadi kalau ada pun formatnya, ada banyak format yang beredar Bu, semua benar, nggak ada yang salah. Karena itu tadi kita bebas merdeka membuat seperti apa formatnya, tapi nanti ada yang nggak boleh tinggal. Itu dia. Guru merdeka memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Di PMM sudah mulai banyak Bu modul ajar. Untuk agama spesial ada beberapa juga modul ajar. Disesuaikan dengan karakteristik murid. Kemudian menyusun modul ajar sesuai sama juga diulangi lagi. Yang dimaksud modul ajar, yang pertama modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Merupakan implementasi pembelajaran yang dikembangkan dari CP. Dikembangkan dari tahap sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Modul ajar merupakan dokumen. Di dalamnya harus ada ini Bu, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit berdasarkan ATP. Jadi Bu, tadi yang pertama yang harus kita siapkan sebagai ADM kita kurikulum merdeka, ATP wajib ada. Nanti yang tadi saya share, Bapak Ibu tinggal print aja, edit dulu sesuai sekolah masing-masing, baru di print. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor ini nomornya Bu, maksudnya baca lah ya. Ini nomornya, iya, dibaca aja nanti, oke Bu. Yang pertama, pendiri memiliki keleluasaan membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia. Bebas kita Bu. Sudah disediakan pemerintah melalui PMM, kita bisa mengadopsi itu, boleh. Membuat yang lebih bagus boleh. Nah, ada contoh. Jadi mau ada tiga tingkatan. Yang pertama, perlu dituntun. Kalau kita masih dalam kurikulum merdeka perlu dituntun, berarti kita bisa menggunakan contoh yang ada. Tahap kedua, tahap belajar, modifikasi. Contoh ada contoh, kita mulai buat punya kita. Itu modifikasi. Mandiri, merdeka, kreatif, inovatif. Ini udah buat sendiri. Apa prinsip penyusunannya? Yang pertama, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya Bu, peserta didik kita lebih, misalnya apalagi dalam agama. Kayak di tempat kami Bu, itu siswanya itu banyak dari keluarga broken home. Mamanya cerai, bapaknya cerai, yang pisah, tinggal sama orang tua, begitulah di kompleks disediakan. Otomatis pembelajaran yang lebih dalam ke sana, kita tentukan dong tentang keluarga, kan ada di materi. Jadi lebih kita yang mengatur, itu maksudnya di sini. Terus disesuaikan juga dengan minat peserta didik. Minat ini berhubungan dengan gaya belajar. Sesuai dengan gaya belajar, juga kompetensi pada usianya kita sesuaikan. Perlu memperhatikan pendekatan, yaitu dengan memperhatikan yang pertama, prinsip penyusunannya, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak antar gap, dan sebagainya. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa peserta didik itu unik. Jadi Bapak Ibu, kalau di kurikulum merdeka, kalau ada murid yang aktif kali, nggak bisa diem. Kalau di kurikulum merdeka, ya udah, gitu memang dia. Estetik, kayak gitu memang tuntutannya. Memang kesel kadang kan Bu, kita ngajar masih udah capek-capek ngajar, ada satu lompat sana lompat sini. Karena memang ini kinestetik Bu, nggak bisa diem Bu. Nah itu dia Bu, itu nanti masuk di RPP modul ajar diferensiasi gaya belajar kita. Jadi sedikit saya sampaikan, kalau diferensiasi satu materi kita buat, misalnya kayak di kelas saya Bu, kita analisa dulu. Di kelas saya ada kinestetik, ada anaknya, baru yang audiovisual ada, yang visual ada. Gabungan itu Bu, ada visual dengan ada audio teori dengan visual, gabungan dia. Jadi kalau ada kinestetik Bu, kalau kita kasih dalam video, saya ajar menggunakan multimedia Bu. Walaupun kadang harus rebutan dengan guru kelas.
sampai kantor, kami cuma ada 2 infokus di sekolah kami. Jadi siapa yang dapat infokus duluan dia bisa pakai. Saya pakai media ajar di depan kelas atau laptop kalau pas nggak dapat infokus kan. Anak yang audio dan visual suka mendekat. Tapi yang kinestetik Bu, sebenarnya dia suka. Habis itu udah lasak dia pegang apa sini. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya seyogyanya, seharusnya katanya kalau dalam penerapan kurikulum merdeka, hal yang kayak gitu satu guru membuat mengajar dengan 3 materi. Cuma di kita Bu, kita kan cuma punya jam 3 jam, nggak mungkin bisa cukup waktu kita. Caranya gimana? Kalau kemarin yang kami lakukan Bu, tetap saya buat pembelajaran dengan 3 materi, tapi tidak di hari yang sama. Atau saya modifikasi, yang maksudnya tadi sebagian nanti nonton video dulu, habis nonton video saya buat melalui game. Jadi kayak saya stick, ada kan Bu stick itu, saya jelaskan dulu materi dengan multimedia. Habis itu saya buat dengan permainan. Saya ambil stick yang es krim, saya tulis angkanya 1 sampai berapa gitu. Lupa videonya nggak bawa. Saya buat anak-anak berbaris, ayo kita main dulu, kita melakukan asesmen, penilaian untuk kesiapan belajar mereka. Ya kan, jadi saya buat misalnya pertanyaan 1 sampai angka 5. Anak-anak baris, nanti dia ngambil 1 angka itu, ambil 1, dia langsung baca, oh kalau 2. Berarti coba, pertanyaannya sudah saya bilang, coba sebutkan 2 contoh tindakan merawat kebersihan yang tadi kamu udah nonton video itu. Nah, dia ingat-ingat 2, berarti dia harus sebutkan 2. Tapi dia sambil main. Kadang lupa, Bu, aku lupa. Lari lagi dia ke belakang, gantian. Tapi sambil bermain, Bu. Ya begitulah kelasnya. Kurikulum merdeka kelasnya memang lebih ke guru lebih reward. Kalau ke gurunya harus lebih nggak bisa apa ya. Sebenarnya ke depannya sudah lebih enjoy kita. Nggak terlalu harus formal nggak. Tapi memang harus persiapannya harus banyak dan harus berpikir kelas idenya. Dan siswanya seperti tadi kan di kurikulum mereka tidak boleh ada hukuman Bu. Hukuman nggak ada. Yang ada kesepakatan kelas. Bahkan sekarang sudah meningkat menjadi keyakinan kelas. Jadi sebelum pelajaran bahkan di kelas agama kami buat kesepakatan. Ayo kita buat kesepakatan. Apa kesepakatan kita? Bu, nggak boleh terlambat. Oke, kalau terlambat apa nih sanksinya? Bu, begini. Mereka sendiri yang kasih. Jadi kalau dilanggar, ya sudah. Seperti kemarin Bu, anak saya tidak begitu masuk sekolah, ada PR. Saya tanya siapa yang ngerjain PR dari 16 anak yang ngerjain PR cuma 4. Yang lain tidak. Langsung mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Mereka bilang, ya Bu, kami di sini pulang sekolah tambahan belajar 1 jam bersama dengan guru karena gurunya pulang jam 2:15. Ya Bu, mereka di sekolah hampir 14 orang kemarin sama-sama di sekolah belajar tambahan. Nah, jadi begitu. Nggak boleh ada hukuman fisik, apalagi nggak boleh. Memang oleh berat Bu. Kadang mau masuk kelas itu, udah tarik nafas dulu lagi anaknya. Kalau udah banyak lah, adalah yang mau jatuh apa main-main. Kadang harus keluar tarik nafas dulu, masuk lagi. Memang jangan dengan wajah senyum, pada dalam hati udah gemes gitu kan Bu. Itulah kurikulum dari kamu. Tapi sebagai mesinnya sebenarnya seru Bu. Karena ini kadang seperti tadi, saya yang untuk audiovisual saya pakai yang seperti tadi kan Bu, multimedia. Kalau nggak ada HP. Kebetulan di sekolah kami sudah per kelas ada speaker kecil, jadi kita putar dari HP yang auditori bisa dapat begitu. Kadang kami bawa ke halaman, lebih sering di halaman kalau tentang lingkungan ya udah kami duduk di rumput belajar di situ begitu. Ya, memang seperti itulah. Cuma dikatakan harus berimbang. Di sini harus berimbang intelektual, sosial, personal. Selanjutnya kita harus menyadari tingkat kematangan setiap peserta didik berbeda. Jadi nggak boleh disamaratakan Bu. Kalau untuk diferensiasi, nanti mau belajar diferensiasi, tugasnya pun beda Bu. Ujiannya beda. Di sekolah kami sudah kami mulai terapkan seperti di agama, ujian dia kiri kanan bisa berbeda. Tapi berbeda bukan tingkat kesulitan Bu, berbeda pemahamannya. Nanti saya tunjukkan ada yang contoh ujiannya seperti komik. Saya buat ujiannya seperti komik, ada yang seperti biasa pertanyaan. Karena ada anak yang nggak suka melihat gambar-gambar. Ada Bu, kalau ditanya di situ, ditanya dengan jelas, bisa dijawab langsung. Tapi ada yang harus butuh bantuan dalam bentuk cerita, begitu dia. Ada yang kadang ujiannya pernah juga menggunakan TTS.
penyisilan, begitu. Jadi macam-macam. Tapi itu untuk nanti nggak sesusah itu kok Bu. Itu kalau kita sudah masuk ke yang diferensiasi. Memang diharapkan ke situ, mengarah ke situ. Tapi sebelum ke situ masih ada kok modul ajaran sederhana. Itu aja dulu pelan-pelan kita buat. Kriterianya menyusunnya tadi, yang pertama harus merupakan hal yang esensial, hal yang penting. Kita masukkan di sana dan menarik, bermakna, menantang, relevan dan konseptual. Ini relevan dengan keadaan sekolah kita, keadaan siswa, keadaan sekitar kita, kontekstual, berkesinambungan. Jadi kayak tadi Bapak Ibu, kita nggak mungkin mengajarkan tentang wayang di sini, ya kan? Dulu kalau Papua Barat kita mengajarkan tentang Papua Barat ini kan sama pertanian, lebih ke pola hidup, demikian, dan berkesinambungan. Mengapa perlu disusun? Agar sesuai standar dan tidak melenceng. Jadi nggak bisa lagi Bu, kadang kan kita ya semuanya kita gitu. Materi baru anak hari ini kita ya buku udah hafal lagi dah dulu kita jelasin panjang lebar. Benar, memang materinya benar yang kita sampaikan. Karena memang udah tahun-tahun kita ajar itu pasti udah paham kita materinya. Tapi ketika harus ada modul ajar, kita lebih dituntut apa ya? Dituntut lebih banyak belajar, lebih banyak berpikir. Oh kita untuk menyampaikan materi ini nggak cukup dari buku. Jadi lebih ke bisa. Kadang-kadang saya mengajar anak-anak itu saya suruh mengajar depan. Mengajarnya bagaimana? Karena dengan ada materinya berbagi. Ayo kamu berbagi depan. Coba ceritakan tentang pengalamanmu sama teman. Atau kadang saya buat tutor sebaya. Nah jadi berbagai materi lah, berbagai metode digunakan. Ini dia tadi. Esensial artinya pemahaman konsep dan skema apel melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini kita skip aja. Ini buku yang utama yang harus ada. Dalam menyusun modul ajar, yang utama harus ada informasi umum tentang penyusun siapa kita. Nah, ada Bu, saya sudah share di situ Bu, ada modul ajar ya Bu. Ada. Coba bisa dibuka Bu, modul ajar contohnya. Ada dua yang format PDF itu dalam bentuk Canva. Izin Bu, maaf Bu, bertanya kita sudah pakai aplikasi Canva nggak Bu? Sebagian ya Pak ya, sudah puji Tuhan. Nah, kalau mau modul ajar Bu, kalau saya pribadi lebih suka di Canva. Karena kalau di Word, ya menarik sih menarik, cuma lebih menarik dan membuat KPD-nya gampang kalau di Canva. Nanti Bapak Ibu yang belum sama-sama belajar, nggak sulit kok Bu. Saya pun baru 3 tahun ini udah belajar. Itu sejak COVID. Yang pertama informasi umum, nama kita, institusi SD kita, tahun penyusunan, jenjang ini jenjang ini kayak fase A, fase B, gitu Bu. Baru kelas semester, durasi pertemuan, alokasi waktu sama ini. Kemudian deskripsi umum ini harus ada Bu. Ini tadi yang nggak boleh kita ubah. Ini kan diturunkan tadi. Jadi Bapak Ibu nanti bukunya kalau kita seperti ini. Tadi sudah saya share Bu di buku elektronik, ada kan Bu? Ini bisa kita buka. Kita bisa download tadi bisa buka, tapi kita bisa download juga di KSE. Masukkan di Google aja Bu. Buku Pendidikan Agama Kristen dan Dimengerti, Kurikulum Merdeka. Supaya kita masuk kelas berapa? Langsung keluar nanti Bu. Cuma nanti ketika kita mau download, biasanya harus masukkan nama, email, ya udah tapi habis itu bisa. Yang seperti ini Bu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk Kurikulum Merdeka, dari Pusat Kurikulum Nasional kita pakai yang ini. Jadi nggak salah dari kurikulum penerbit Erlangga dan sebagainya. Cuma yang lebih relevan itu yang ini. Nanti minta yang ini, yang dari Kemdikbud langsung. Jadi bukunya ada langsung Kemdikbud karena ini yang susun ini lagi yang saya bilang tadi, Ibu Jansen dan kawan-kawannya, mereka yang buat langsung pusat pengembang kurikulum untuk pendidikan agama Kristen. Jadi mereka yang menyusun. Termasuk ATP kita tadi, mungkin Bapak Ibu lihat di atas ada kata Norita ya, itu beliau yang buat, yang nanti. Begitu. Jadi bukunya seperti ini, sama kayak 2013, ada buku gurunya juga, buku guru, buku siswa. Dan di sini pun kita sebenarnya sudah bisa, di sini pun kita bisa memodul ajar. Buat ATP pun di sini bisa. Nanti kita mau belajar tentang buat ATP kalau semua waktunya itu simpel aja. Karena ATP
tiap Senin, bahkan tiap hari tiap Senin mengucapkan ini profil pelajar Pancasila. Bahkan murid di sekolah kami pun tiap Senin itu berpidato. Setiap Kamis kami menggunakan hari budaya daerah. Semua termasuk gurunya pakai daerah, bebas. Mau pakai daerah apa bebas. Anak-anak pakai bagian daerah ke sekolah tiap Kamis kami. Bahkan tiap Kamis di sekolah kami kalau ibu sering lihat Facebooknya SD Sediangkat atau SD Negeri Sediangkat, juga adminnya saya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tiap Kamis kami anak-anak bebas. Termasuk ini lah Bu, termasuk bagian dari profil pelajar Pancasila itu. Anak-anak diberi kebebasan mengembangkan dirinya. Jadi ibu pikir hanya bilang, ayo anak-anak siapa yang ingin tampil ke depan? Langsung nanti berbun itu Bu. Hari kasihlah waktu dari kelas 1 sampai kelas 6. Khusus hari Kamis kami itu baris jam 7.15. Itu sudah baris di halaman sampai jam 8.05 untuk hari budaya daerah. Jadi di situ anak-anak mau nyanyi dia, mau berpantun, mau ngapain, mau nari. Seringkali itu tidak dilatih oleh guru. Kapan mereka latih mereka sendiri? Tiba-tiba, Bu kami mau nari, mereka nari. Itulah dia bagian dari profil pelajar Pancasila. Itu bagian dari sekolah. Nah, itu terdiri dari 6 dimensi: beriman, bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhala mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar, kritis dan kreatif. Termasuk dalam materi kita ini masuk semua. Ya kan Bu, di agama sebenarnya masuk semua ini. Sudah dilaksanakan. Ini contoh profil pelajar Pancasila, ada banyak sih sebenarnya Bu. Sedikit aja. Nah, masuk sini kemudian. Untuk tujuan pembelajaran. Di sini Bu, dulu ada perkembangan. Tahun 2022 hanya sampai ke TP, tujuan pembelajaran. Tapi sekarang sudah tambah ini, kriteria ketercapaian TP atau disebut eviden. Eviden itu kan bukti, pembuktian bahwa sudah tercapai tujuan pelajaran itu. Kita masukkan ini tujuan pelajaran dan TP. Kemudian ini contohnya Bu, TP-nya ada di sini juga, sudah ada di buku Bu. Kalau TP tujuan pembelajaran sudah ada di buku, tapi di sini itu memakai kata tujuan pembelajaran, bukan eviden di bawahnya, karena ini yang terbaru sekarang. Jadi TP utamanya tujuan pembelajaran secara global kita ambil. Nanti Bapak Ibu membuat ke TP, kita buat tujuan pembelajaran secara global, kemudian turun kita buat ini kriteria ketercapaian. Inilah tujuan pembelajaran yang lebih rinci, itu maksudnya. Nah, dari sini, dari kriteria ini bagaimana tercapai Bu? Tentu melalui asesmen atau penilaian. Penilaiannya seperti apa? Nah, ini dia. Penilaian di kurikulum Merdeka ada yang pertama, penilaian diagnostik, penilaian awal, asesmen awal atau asesmen diagnostik. Itu untuk melihat kesiapan belajar siswa. Udah siap belum siswa masuk kelas? Kalau dulu kan Bu, masuk kelas, ayo nak, langsung belajar. Nyanyi dulu kita, ibadah biasa kan, baru langsung belajar. Kalau sekarang mereka enggak Bu. Kita harus menyiapkan siswa dulu secara fisik dan mental. Bahkan kalau di kelas kami ada papan emosi. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa buat di sekolah kita masing-masing. Ada papan emosi. Jadi ditempel ada gambar senyum, ada gambar nangis. Jadi gurunya waktu nyalon tanya, kamu yang mana? Ada yang pilih, aku lagi di sini Bu, lagi emosi, kesel di rumah. Begitu. Jadi itulah cara kita menganalisis anak. Dan untuk kesiapan belajar anak, kita harus menjalin kedekatan hubungan dengan anak. Kalau dulu kan Bu, salam aja nih, ya kan, salam masuk. Kalau di kelas yang saya buat, juga teman-teman buat beberapa di sekolah, salamnya sudah salam beda Bu. Anak bebas memilih salamnya yang mana. Termasuk di agama juga, misalnya pulang sekolah, habis tes agama lah, biasanya kan bisa nyalam dalam guru agamanya, baik itu nggak setelah itu tetap nyalam Bu. Kalau di sekolah kami nyalam gitu, saya berpilihan sama anak 3, ayo kita buat yuk kesepakatan gimana salam kita di bawah mereka. Ada yang kalau yang pertama salam aja, gini tos gini, tangan bertos. Kalau beli angka 1, angka 2 salam, saya pegang kepalanya. Angka 3 gitu. Tapi itu tergantung Ibu. Tapi kalau itu ya kita sesuaikan Bu ya. Kalau udah anaknya kelas besar mungkin agak masa umurnya kan agak risih. Nah, sesama jenis ya kan. Tapi kadang gini Bu, kadang kita sebagai guru agama pasti kita peka dengan anak. Kadang Bu ada anak Bu, aku mau libur Bu, bisa kita belajar satu, kan bisa Bu.
kepalanya. Yang satu itu dia main dulu, ternyata dia lagi main dulu, mamanya udah nggak ada lagi meninggal. Jadi bu, aku mau dulu bu, ya kita udah samping, kan bisa dong nih apa kalau samping dulu. Gitu. Jadi itu hanya contoh untuk menjalin kedekatan dengan murid. Jadi itu yang kami buat bu, dan kalau teman lain buat model salamnya lain lagi. Ada yang dia salamnya, pokoknya gayanya macam-macam lah, bebas. Yang penting kita membuat murid itu senang belajar. Begitu bu, dan juga dengan kita, nggak takut lagi dengan kita. Ini contohnya aja asesmen. Nah, asesmen untuk penilaian. Untuk penilaian bu, lumayan materinya lebih agak rumit, nggak usah sekarang dulu karena nanti jadi pusing juga kalau penilaian. Nah, tapi sekilas saja, penilaian pengetahuan tertulis, sikap, pengamatan, observasi, keterampilan praktik dan produk, penilaian berlangsung sepanjang proses. Jadi nggak bisa lagi bu. Jadi sambil kita ngajar, sambil kita observasi sikapnya, tetapnya ada, nggak hilang keterampilan sikap tadi. Tapi melalui observasi aja. Kalau dulu kan bu di kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 ada jurnal, masih nggak ada bu ya? Belum isi jurnal harian, wah ribut dengan banyak yang harus diisi. Jurnal sosial, jurnal emosional harus kita isi kalau kurikulum 2013. Ini enggak. Kita aja membuat observasi, oh hari ini anak ini begini. Nanti di akhir ketika penilaian rapor, di situ baru kita buat kesimpulannya. Asesmen sendiri juga ada formatif dan sumatif, di samping observasi ada juga. Diagnostik beda lagi. Nah, kemudian harus ada refleksi. Di modul aja kita harus masukkan refleksi. Refleksi ini bu tidak untuk dilakukan, tapi direfleksikan ke diri sendiri. Nggak harus dibacakan ke siswa, gitu lah. Ini itu refleksi diri kita. Baru ada juga refleksi peserta didik. Kalau refleksi peserta didik ini kita tanyakan, wajib kita tanyakan setelah pelajaran selesai, sebelum kesimpulan kan bu. Kesimpulan kita berefleksi dengan siswa. Kira-kira apa tadi? Ayo kamu yang kamu pelajari hari ini. Kira-kira apa nak? Nanti akan mereka menyampaikan. Gitu. Jadi supaya siswa itu pun menyatakan bahwa apa materi yang sudah dia dapat. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kita tanya lagi ke mereka. Seperti itu lalu kurikulum Merdeka. Nah, lampiran ini wajib. LKPD, rubrik penilaian ini opsional. Kita harus buat materi pendukung buku referensi dan sebagainya. Langkahnya tadi perencanaan, pelaksanaan. Nah, yang pertama kita analisis kebutuhan peserta didik kita. Masuk membuat ATP. ATP tadi sudah ada kan bu? Tentu yang sudah kita kembangkan. Nanti bapak ibu yang sudah diberinya tadi kembangkan menurut sekolah bapak ibu. Kemudian menyusun modul ajar berdasarkan komponen, baru dilaksanakan dan setelah itu ada tindak lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan bu, modul ajar ada dua, modul ajar pelajaran intra, kita agama, dan modul ajar proyek, beda. Istilah dalam modul ajar ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ini sama ya bu, pemantik itu untuk menstimulus siswa berpikir, ada refleksi dan sebagainya. Nah ini contoh yang sederhananya bu, modul ajar. Ini tadi nama, tahun, ini yang dibuatnya. Nah, banyak ada yang utama bu. Di bawah sini, di bawah tujuan ini nanti ada dividen tadi belum masuk. Inilah contoh-contohnya bu. Tapi di sini saya bilang tadi di sini di bawah tujuan pelajaran harus kita tambahkan satu lagi, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau dividen. Kita menyesuaikan dari ATP yang sudah ada. ATP tadi sudah dibagi ya bu, sudah ada. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri, ini disingkat sebagai PPK. Ada 6 dimensinya. Nah demikian. Oke, untuk yang ingat kita bu, yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Jadi bebas kita dalam membuat modul ajar. Bagaimana metode ajarnya, apa yang mau kita tambahkan, bagaimana LKPD-nya, nomor kerjanya, dan sebagainya.
Modul ajar dilengkapi dengan 3 komponen utama yang menjadi dasar dalam penyusunan. Komponen utama yang 3 tadi itu nggak boleh tinggal, Bu. Identitas umum, capaian pembelajaran, dengan yang lampiran tadi. Komponen modul ajar dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, ini juga tidak semua wajib dari sendiri tadi. Nah, Bapak Ibu, modul ajar kita bisa menggunakan Word ya, atau juga bisa menggunakan aplikasi. Ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Salah satunya Canva itu sangat membantu sih bagi saya. Contoh format modul ajar sudah bisa dibuka Bapak Ibu yang di share tadi. Sekali lagi Bu, untuk modul ajar formatnya itu bebas. Maksudnya modelnya kita mau buat seperti apa boleh. Yang penting yang utama tadi harus masuk, itu dia. Ini contoh Bu, ini yang saya buat contoh modul ajarnya dalam bentuk ini. Ini contohnya Bu. Kalau modul ajar saya sendiri belum siap sepenuhnya, karena saya juga karena masih dalam penyusunan juga dan masih dalam pendidikan CGP yang menyita banyak waktu. Jadi modul ajar saya masih dalam bentuk sebagian masih proses gitu Bu. Ini contohnya bisa jelas Bu. Contohnya Bu di sini penyusunnya instansi sekolah. Nah, dimensi ini bisa kita masukkan, tapi katanya bisa iya bisa enggak. Cuma lebih baik kita masukkan aja. Letaknya pun boleh di bawah. Kalau kita buat di bawah ini pun boleh, nggak apa-apa. Letaknya nggak maksudnya nggak harus berurutan di mana dia dimensinya. Yang penting ada di dalamnya. Fase A, ini contoh kelas 1. Pertemuan materi 1 juga. Ini CP-nya. CP-nya kita ambil dari mana Bu? Coba Bapak Ibu lihat ATP tadi. Kita coba buka sambil kita selesaikan ATP kelas 1. Tadi kan sudah ada Bu. Ini ada contoh CP-nya. Kalau CP agama sudah dapat kan Bu? Sudah dapat semua kan? Belum ada sampai Bapak Ibu. Untuk capaian pembelajaran agama. Ini contohnya. Kira-kira nanti kita buat kelompok. Kita kelompok itu supaya kita apa bisa kerja aja deh. Ini udah mau videonya. Ini CP-nya Pak. Sebenarnya di yang saya bagikan tadi pun sudah ada untuk CP-nya. Jadi gini Bu, coba kan ini kita masukkan dia, CP-nya kita ambil dari buku pun ada Bu, nanti di buku udah ada CP-nya langsung. Kita masukkan CP-nya, kemudian masukkan elemennya, elemen tujuan pembelajaran. Ini
secara umum. Tujuan pembelajaran kita ambil secara umum untuk materi itu. Kalau di buku guru biasanya ada di atas dia buat. Supaya nanti orang bisa buat di rumah. Misalnya ini kan Bu, kan di sini tujuan pembelajarannya ada ini yang banyak, ya kan? Yang ini kita bisa pakai jadi eviden. Ini nanti jadi kita buat jadi eviden. Jadi tujuan atau tercapaian tujuan pembelajaran ini yang kita buat jadi eviden. Terus tujuannya kayak mana? Tujuannya kita ambil aja tujuan umumnya dari CP. Misalnya kita buat tujuannya. Tujuannya kita buat di sini dari ambil dari CP tahunan. Meyakini Allah pencipta hadir dalam kehidupan. Ini kalau yang saya lihat ini yang kita buat jadi tujuan pembelajaran. Yang ini kita buat jadi ketercapaian tujuan pembelajaran yang di bawahnya tadi. Jadi kita ambil dari mana kita ambil tujuan pembelajarannya? Dari CP tahunannya, Bapak. CP tahunan boleh atau CP dari alur kontennya boleh. Yang penting dari materi itulah. Contohnya kan kita buat tujuan pembelajaran di sini. Memahami alam ciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa gitu aja pun kita buat bisa. Yang penting yang mencakup materi itu. Jadi yang di tujuan pembelajaran di buku ini kita buat jadi eviden tadi. Oke, Bu. Selanjutnya ini dia. Kemudian masukkan penilaian awal. Penilaian awal diagnostik namanya. Asesmen diagnostik untuk mengecek pengetahuan dan keterampilan. Nah, dia. Contohnya ini instrumen awal. Contohnya membuat atau melengkapi gambar. Ini sebelum masuk materi loh Bu. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman mereka. Hasilnya begini, misalnya CLC nilainya berapa, totalnya berarti dia sudah menguasai materi atau enggak. Nah gitu dia. Langkah-langkah pembelajaran ada persiapan. Ini lebih gampang. Materi 12. Ini sama. Ini hanya ini kita pindahkan dari buku Bu. Kita ambil semua dari buku dan ditambah dari ATP tadi. Versi itu kita ambil nanti. Buku dan ATP. Ini tadi. Kemudian masuk dimensia ini. Kalau yang tadi kan saya buat di atas, ini saya buat di bawah. Terserah kita di mana letaknya kita pilih. Dimensi apa yang kita masukkan yang terkait dengan itu. Belajar, langkah. Nah ini langkahnya yang pertama, pendahuluan. Mengkondisikan kelas, mengecek kehadiran, menyanyikan lagu. Ini tahu ya Bu ya lagunya ini. Kita masukkan linknya. Iya, Tuhan menciptakan alam semesta, ya lagunya. Kita nyanyi bersama siswa. Nah, sebelum masukkan gitu. Kemudian guru meminta kesediaan salah satu murid berdoa. Kalau dulu kan Bu menunjuk ya, lebih menunjuk guru. Nah, guru menunjuk siswa berdoa. Sekarang nggak lagi, karena kalau kita mengarah ke diferensiasi dan nanti tambahan lagi modul ajar PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Sampai ke sana nanti dan termasuk ini Bu, kita minta siswa itu sadar untuk mau maju ke depan. Jadi kita nggak menunjuk, ayo, misalnya Ika berdoa, enggak, ayo siapa yang pimpin doa, itu udah termasuk PSE sebenarnya. Udah kita lakukannya sebenarnya Pak Ibu. Hanya pembahasan aja lagi, dibagi lagi, begitu. Kemudian di sini masuk asesmen awal, penilaian awal untuk melihat kesiapan siswa. Nah, kalau asesmen awal ini bisa dengan permainan Bu. Kalau di sini saya ambil dengan permainan. Sebelum mulai materi, habis doa tadi, habis nyanyi doa, saya melakukan asesmen awal untuk mengecek semana sih pemahaman mereka terhadap
materi yang akan saya bawakan. Saya bawa mereka bermain keluar. Nah ini, guru murid bermain permainan aku mengenal tanaman. Ini kelas 1. Jadi saya di sini permainannya saya bilang begini. Coba cari, ayo siapa yang berlomba ya, siapa yang berlomba paling banyak dapat ya. Coba cari ada bunga warna putih. Saya kasih clue-nya. Mereka mencari, tapi cari bukan ngambil, nunjuk dan sebut bunga, nama bunganya. Ketika dia menjawab, aku mau ini, kita checklist. Oh ternyata dia berapa kali menjawab. Itu sudah termasuk asesmen diagnostik. Sebenarnya asesmen diagnostik itu nggak susah bu. Bisa lewat permainan, bisa lewat observasi. Yang penting kita lihat kesiapan dia terhadap materi itu. Walaupun belum belajar, tapi udah ada materi awal yang dia tahu. Begitu. Jadi itu fungsinya asesmen awal. Ini rubriknya seperti ini. Belum paham, sangat paham. Nah seperti ini bisa rubriknya buat sendiri. Nah contohnya seperti ini. Kemudian guru memberikan pertanyaan romantik. Ini sama. Kegiatan inti. Ini saya ambil dari buku, mengamati buku. Nah ini bu kita tempelkan dia. Caranya mungkin kita pasti sudah tahu ya bu ya, menempelkan gambar ini dari buku elektronik pakai snip tool aja namanya dari laptop ini bu. Ada, jadi tinggal kita tarik aja. Kita masukkan ke dalam. Guru menjelaskan materi, penjelasan, memilih mengenal berbagai jenis tumbuhan melalui video. Ini saya buat untuk audiovisual dalam video. Ikutkan linknya juga. Diputar videonya di kelas. Kalau aku dari HP, kadang teman saya kalau pas nggak dapat info tadi dari HP itu boleh. Nah, asesmen proses. Setelah itu di dalam pembelajaran ada asesmen proses, penilaian sepanjang pelajaran, yaitu melalui mengerjakan tugas. Contohnya ini di buku halaman kan ada buku, tugas di buku boleh kita pakai. Nah, apa mengenal bayangan. Baru ini saya buat dulu, ini contohnya saya buat LKPD teka-teki silang. Nah, saya buat ini kalau ini saya pakai aplikasi crossword online di Google. Di Google ada aplikasi online-nya kita buat. Atau di Canva juga ada. Jadi kalau ini tugasnya mereka mencari sayur, bunga, gitu. Yang kelas 1. Ya, buah apa ya Pak ya? Buaya termasuk nggak bu? Enggak termasuk buah, tapi ada aja anak yang checklist buaya, kan buaya. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup guru mengikuti kesimpulan dan refleksi. Nah ini wajib bu, kesimpulan dan refleksi. Guru memberikan penguatan, memberikan tugas rumah, LKPD perbuatan merawat dan jaga lingkungan, boleh. Dan LKPD aku merawat. Ini kenapa 2 bu? Ini tadi yang saya bilang, ada satu tugas yang suka proyek, anaknya dia buat tugas proyek. Tapi ada satu anaknya hanya suka yang gini, ya udah dibagi gini. Makanya saya buat 2 di sini. Contohnya ini juga dari Canva juga, template-nya sudah ada, hanya tinggal kita masukin aja. Ambil pilih. Ini contohnya, dia hanya memilih perbuatan menjaga lingkungan. Sementara tugas yang satu, yang lain lagi nanti tugasnya. Guru meminta salah seorang murid memimpin doa. Sekarang udah yang dikembangkan bukan lagi siswa ucapannya, kembali ke murid, ke zaman dulu. Lalu sama-sama bedanya kayaknya berbeda sebenarnya. Tapi itulah aturannya. Refleksi guru. Kita buat refleksi kita. Ini kita tanya sendiri. Nah, baru refleksi peserta didik. Kita tanya kepada murid. Apa janjinya hari ini? Bagaimana perasaannya? Dan sebagainya. Ini lembar aktivitas tadi. Tidak kan, nggak ada siswa Yesus kan bu? Murid Yesus yang ada. Ini contoh tadi. Untuk penilaiannya, ini kita buat rubriknya bu. Nah, contohnya rubriknya. Ini kurang memahami, cukup memahami. Itu aja nilainya. Checklist aja, ada checklist doang. Bisa, tapi ada di bawahnya. Contohnya saya buat mampu KM itu kurang memahami, hanya mampu menghubungkan, nggak ada. Berarti dia kurang memahami. Mampu menghubungkan bentuk gambar 1. Oh berarti dia cukup memahami. Gitu. Itu kita sendiri yang buat rubriknya untuk tugas tadi. Kemudian ini contohnya KPD kedua yang tadi. Nah rubriknya dibuat gini, kurang baik, cukup baik. Itu kita sendiri yang buat bu. Ini juga sebut juga penilaiannya. Nah instrumen sikap pun tetap kita nilai, tapi diobservasi.
Tidak harus terus-terusan, tidak tiap hari begini. Kalau itu susah. Kita pantaunya tiap hari, tapi tidak harus mengisi. Kalau kurikulum 2013 kan tiap hari harus mengisi, Bu. Ini enggak. Tidak diwajibkan tiap hari, kita hanya observasi aja. Ini yang tadi tugas proyek. Ada yang tugas proyek, aku mau merawat lingkungan. Misalnya, dibuatnya kegiatan, menyiram bunga, checklistnya dilakukan enggak tentang orang tua. Begitu. Selama 1 minggu ini kita kasih dia tugas. Coba dari skenario ini coba kamu lakukan, berapa kali kamu lakukan. Itu jadinya proyek. Nah, ini dasar materi ini bisa dibuat terpisah, tapi bisa juga tidak, tergantung kita. Sumber asesmen tadi, asesmen itu ada penilaian skill spiritual, psikomotorik, formatif dan sumatif, observasi diri sendiri juga. Yang ini yang harus kita perhatikan, Bu. CP, elemen dan subelemen sudah baku, nggak boleh dibuat lagi, Bu. TP dan ATP dapat dibuat dikembangkan. Tapi kalau bisa dapat kalau belum bisa dapat menggunakan contoh yang sudah dibuat dari tim ATP. Nah, coba Ibu bisa baca lah. Inilah untuk menyusun modul ajar. Oke. Itu untuk yang model terhadap Bu. Tapi sebelumnya Bu, iya. Bisa menawar tidak sejenak Bu? Kita sebentar lagi kita bisa berdiri sebentar Bu. Karena ini memang jam-jam yang sangat rawan. Kita sebentar sebentar ya Bu ya. Tapi aku berapa kali dia biasa nggak kayak gitu dia kan, dari sini gigi perasa dia. Padahal kawannya si Henry nggak kayak gitu. Masuk nominasi gitu. Udah terdata lagi ya kan. Ini kan lagi Berarti pengganti Pak Pacin udah bukohan. Oh iya. Iya, itu makanya udah terdata sama Bu Pada. Mari kita berdiri sebentar Bu. Kita senang dulu.
tangan. Nah ini Bu. Ini tepuk tangan. Ini kakinya dia Pak, pijakan. Oke. Nah ini buku meja dipikirkan tapi sempat keluar. Ya. Kaki kanan, kaki kiri. Oke Bu. Siap Bu. Sekali lagi kita lihat. Ini tepuk tangan. Kalau gini kakinya, kaki aja. Ini tepuk meja. Kaki kanan, kaki kiri. Oke. Siap. Oke, kita lagi Bu. Oke, kita lagi Bu. Kalau itu tepuk tangan, berarti kita tepuk tangan, ya kan? Iya. Kalau yang salah aja. Atau gini kamu, kaki aja Bu, kaki aja kita begini, oke? Kita satu, kaki, baru kita aja, ke bawah, oke? Tiga kali tepuk begini ya, gitu. Setelah yang ke bawah itu meja atau di kaki aja? Iya, ke bawah. Berarti yang itu meja di kaki juga ya. Oke, ke bawah. Ntar yang siapa yang bisa fokus? Oke, masalah fokusnya cepat. Oke, ya masih. Kesalahan ada di panitia. Aku saya ini aku bawa ke Ini bukan